Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman viewer dan apa kabar teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bahagia, amin. Berjumpa lagi bersama Cipta Rasa Channel Kos, channelnya anak muda kos-kosan yang suka memasak menggunakan panci listrik. Pada hari ini kita akan memasak sayur sop ya teman-teman, tapi menggunakan bumbu instan. Tadi sudah dimasukkan minyak goreng teman-teman, sebanyak 2 sendok makan, kemudian irisan bawang merah dan irisan bawang putih itu sebanyak 2 siung ya, tapi yang gede-gede teman-teman. Kalau yang kecil-kecil ya 4 siung. Bawang merah dan bawang putih kita tumis seperti ini teman-teman. Ini kita menggunakan mode panas level 2 panci listriknya ya teman-teman. Kita tumis-tumis menggunakan sendok logam. Ini aman ya teman-teman. Jadi kadang ada yang bertanya, apakah menggunakan sendok logam itu aman atau enggak, nyetrum atau enggak gitu ya. Jadi ini kita aman teman-teman. Nah, setelah berwarna kecoklatan, ini yang saya lakukan langsung menyiramnya menggunakan air teman-teman. Karena kalau kita memasukkan sayurnya lebih dulu nanti pancinya yang gosong. Jadi saya akalin airnya dulu, yang saya masukkan sedikit aja lah, sekitar 1/4 gelas gitu. Baru sayurnya kita masukkan. Itu ada kol, kemudian ada wortel sudah diiris-iris ya teman-teman. Kemudian ada tomat, ada seledri, dan onclang. Onclang itu daun bawang teman-teman. Kemudian misalkan kalau teman-teman ada kentang ya bisa ditambahkan kentang, kalau ada buncis bisa ditambahkan buncis. Takarannya seperti apa? Takarannya menggunakan filling teman-teman, atau kalian bisa beli aja di tukang sayur ya, Bu atau Pak atau Mbah. Kalau yang jual mbah-mbah, beli sayur sop, nah kan itu kan biasanya sudah diplastikin ya, sudah ada paketan sayur sop. Kemudian kita masukkan itu, kita menggunakan daging teman-teman sebanyak 500 gram, dan ini adalah bumbunya, bumbu instan sayur sop. Daging itu sudah kita rebus selama 30 menit di level mode 2 panci listrik teman-teman, supaya dagingnya lunak. Nah, bumbu sudah kita buka menggunakan gunting, kemudian kita tuangkan ke dalam panci listriknya seperti itu. Kalau nggak ada daging ya bisa menggunakan ayam teman-teman, setengah kilogram, direbus dulu, selera aja. Kemudian barulah sekarang menyusul airnya teman-teman. Ini kita tuangkan 1 cangkir air mineral teman-teman. Kemudian kita tambahkan 1 cangkir lagi air mineralnya, jadi ada 2 cangkir. Kemudian kita nanti tambah lagi teman-teman. Jadi panci listrik ini muatnya sekitar 3-4 cangkir teman-teman. Kalau 4 dulu pernah kita mencoba ya bikin sayur sop seperti ini, sudah kita masukkan airnya dulu sebanyak 4 cangkir, ternyata luber teman-teman setelah kita masukkan sayurannya. Nah, dari pelajaran sebelumnya itu ya teman-teman, maka kita mendapat pelajaran. Jadi yang kita masukkan ialah sayurannya dulu kita masukkan.
Setelah semua masuk baru airnya seperti itu. Nah, itu bumbunya teman-teman. Begitu ya teman-teman. Kalau menggunakan panci listrik itu kan kapasitasnya terbatas. Tidak sebesar panci-panci yang buat kompor ya teman-teman. Kalau buat kompor itu kan gede pancinya. Dimasukkan 4 gelas, 5 gelas pasti muat. Kalau panci listrik ini kapasitasnya kecil. Jadi dari pelajaran memasak yang lalu-lalu, kita masukkan airnya dulu sebanyak 4 gelas, ternyata luber. Nah, sekarang kita masukkan sayurannya dulu, baru airnya. Nah, itu muat sampai 3 gelas. Nah, ini kita sekarang aduk-aduk sayurannya ya, supaya bumbu-bumbu tadi tercampur merata. Ada plus minus teman-teman kalau ingin menggunakan bumbu instan atau menggunakan bumbu manual. Manual itu ada plus minusnya. Kalau bumbu instan kita cepet teman-teman, tinggal gunting wadahnya, kita masukkan ke dalam panci, kita aduk, selesai. Tapi kalau menggunakan bumbu racikan manual, ya kita harus sabar ya. Kita ngiris-ngiris dulu semua bumbunya, kita ulek-ulek dulu, kita cuper-cuper dulu kalau punya cuper ya. Membutuhkan waktu lebih lama untuk prepare-nya saja. Nah, kelemahannya kalau bumbu instan itu namanya barang pabrikan ya teman-teman. Jadi ada bahan pengawetnya. Nah, itu kekurangannya kalau bumbu instan itu. Ada bahan pengawetnya, kurang sehat ya. Tapi ya itu sudah ada takarannya ya teman-teman, untuk keamanan konsumsi manusia. Ya, tapi tetap aja ada bahan pengawetnya. Kalau bumbu racikan manual enak, lebih alami, lebih natural. Sesekali kita bersihkan lantainya ya teman-teman, menggunakan tisu. Selalu sedia tisu di rumah teman-teman. Namanya anak kos, jadi ya kalau memasak di lantai seperti ini teman-teman, nggak punya kitchen set ya. Beda kalau orang kaya punya kitchen set. Nah, kita aja udah ngekos ya, ngontrak. Nggak punya kompor, punyanya panci listrik. Ya kalau untuk sendiri memang lebih efektif panci listrik teman-teman daripada kompor. Barangnya gede-gede ya, kalau punya kompor wajan pun gede, panci gede, kompornya gede, nanti belum gasnya gede. Nah, jadi kita yang punya gede itu cuman galon teman-teman. Galon air ya, gede. Kemudian kalau bikin minum teh atau kopi gitu pakai panci teko listrik teman-teman. Nah, itu bumbu sop ya. Sekarang bumbu sop itu banyak mereknya teman-teman, terserah mau menggunakan merek apapun itu, yang penting bumbu sop, karena tema hari ini kita masak sop. Nah, ini kita tuang air lagi secukupnya aja teman-teman, jangan sampai luber. Kalau luber bahaya, nanti bisa merembes ke sela-sela itu ya, bisa menyebabkan kesetrum. Nah, jadi pelan-pelan dan secukupnya. Ini ngaduknya pun juga pelan-pelan teman-teman, sangat hati-hati sekali supaya airnya tidak meluber, apalagi ada dagingnya ya teman-teman. Jadi daging itu kalau direbus dia akan mengeluarkan buih. Nah, buih itu nanti yang menyebabkan overload. Wah, bahasanya overload, overkapasitas, bludak istilahnya lah. Nah, panci listrik ini sendiri harganya 85.000, sudah ada kukusannya ya teman-teman, ada kukusan dan ada tutup dari kaca. Ini free ongkir, belinya secara online. Nah, sekarang kan variasi panci listrik itu ada banyak banget teman-teman. Ada yang colokannya di atas itu, di pegangannya. Nah, bentuknya kotak ya, colokannya pegangannya tangan itu kotak ada. Tapi ya saran saya beli yang model seperti ini, lebih aman, lebih efektif, lebih nyaman teman-teman kalau menurut saya. Secara kesafetyannya ya, kan dia colokannya di bawah, tidak di pegangan tangannya. Cari yang ada lapisan teflonnya teman-teman, yang warna hitam gitu, karena kan ada yang
warna stainless steel gitu kan, ada seperti itu. Cari yang hitam seperti ini. Semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar.